Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amal Anwar. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya kelas 2B, angkatan 2024. Di sini saya akan menerangkan terkait dari materi saya saat presentasi kemarin, yaitu terkait sistem perbankan Indonesia yang mencakup pembahasan yaitu pengaturan dan pengawasan bank. Dimulai dari pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2004 dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank. Juga Bank Indonesia menetapkan peraturan dan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank dan melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank untuk maksud tersebut. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Itu adalah salah satu definisi umum terkait pengaturan dan pengawasan bank. Kemudian lanjut dari tujuan pengaturan dan pengawasan bank. Di sini kita tahu pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai satu lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, yang kedua pelaksana kebijakan moneter, yang ketiga lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan satu kebijakan memberikan keleluasaan berusaha deregulasi, yaitu kebijakan dengan memberikan suatu peluang terhadap para bank. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Yang ketiga yaitu pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, kewenangan dan pengaturan bank dan pengawasan bank. Bank Indonesia memiliki 4 kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan bank. Yaitu yang pertama, memberikan izin, mencakup pendirian, pembukaan, atau pemindahan kantor, serta kepemilikan pengurus dan kegiatan usaha bank. Yang kedua yaitu mengatur. Mengatur menetapkan ketentuan terkait kegiatan perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Yang ketiga, mengawasi, yaitu melalui pengawasan langsung, pemeriksaan umum atau khusus, dan tidak langsung, laporan berkala untuk memastikan kepatuhan dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, yaitu mengenakan sanksi, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar aturan sebagai bentuk pembinaan agar tetap sesuai prinsip perbankan yang sehat. Kemudian kita akan menjelaskan terkait sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan. Pengawasan berdasarkan kepatuhan menekankan pemantauan terhadap kepatuhan bank terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian dengan melihat kondisi masa lalu untuk memastikan operasional bank sesuai aturan. Yang kedua yaitu pengawasan berdasarkan resiko. Yaitu ketika pengawasan berdasarkan resiko berorientasi ke depan dengan fokus pada risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas bank dan sistem pengendalian risikonya sehingga memungkinkan tindakan pencegahan lebih dini oleh otoritas pengawas. Jadi pengawasan berdasarkan risiko ini jadi kita lihat bahwa ke depan apakah ada suatu risiko yang menjadikan suatu hambatan dalam menjalankan suatu perbankan. Nah, di situ dia akan diawasi oleh pertama dengan tujuan dan visi misi terutama dari
bank itu sendiri, kemudian dari jalannya perbankan itu sendiri akan diawasi. Mungkin terima kasih atas presentasi dan akan saya lanjutkan dengan presentasi dalam makalah kami, yaitu yang pertama tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank. Di sini diterangkan pengaturan berasal dari kata atur yang artinya orang atau badan yang mengatur proses cara perbuatan mengatur, sedangkan istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya dapat melihat dengan baik-baik. Di sini dijelaskan memperhatikan baik-baik dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya akan yang dapat diawasi. Mungkin itu salah satunya. Kemudian dalam segi kewenangan pengaturan dan pengawasan bank, di sini dijelaskan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK dan secara yuridis kebijakan polisi yang dilakukan dengan semata-mata untuk melaksanakan wewenang yang didasarkan pada undang-undang dan untuk mencapai hasil yang lebih baik untuk melaksanakan wewenang. Pemerintah membutuhkan kebebasan untuk bertindak sendiri yang dikenal dengan Messen, yaitu kegiatan atau wewenang ketika suatu pemangku kebijakan atau pemangku wewenang itu bebas dalam menentukan kebijakan-kebijakannya seperti dalam proses pengawasan, penataan, serta penyidikan. Jadi yang memiliki wewenang bebas untuk memberikan suatu kewenangan tersebut untuk melakukan tindakan yang baik. Kebebasan bertindak ini sesuai dengan kewenangan yang melekat pada pejabat Bank Indonesia. Kewenangan ini diberikan oleh hukum karena jabatannya. Jadi tidak semata-mata dengan tangan kosong bisa mengawasi kewenangan-kewenangan tersebut. Jadi harus ada memiliki jabatan baru bisa mengawasi dan memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dan pasal yang memberi wewenang kepada pejabat Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan atas masalah-masalah dalam bidang perbankan. Jadi kayak gitu. Kemudian yang melingkup pengaturan dan pengawasan makro prudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal 7. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang merupakan tugas pengaturan perbankan dengan mengembangkan metode analisis makroprudensial yang nantinya untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank khususnya, kemudian tingkat kelemahan dan sistem keuangan di Indonesia. Dan dipublikasikan dalam kajian stabilitas keuangan secara berkala ke publik tentang dampak terhadap sistem keuangan bila terjadi krisis. Jadi hal-hal tersebut sangat urgent untuk diperhatikan karena bertujuan untuk mengawasi kesehatan bank lebih khususnya. Dan adapun otoritas jasa keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral. Jadi otoritas jasa keuangan membantu Bank Indonesia khususnya untuk melakukan himbauan moral secara moralis atau moral suasion kepada perbankan. Kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan perbankan nasional. Kemudian kita lanjut bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi. Jadi ini adalah pengaturan dan pengawasan yang mengenai kelembagaan bank. Yang pertama yaitu perizinan, satu, untuk pendirian bank. Yang kedua yaitu kegiatan usaha bank. Antara lain misalkan kegiatan usaha bank yaitu sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas bidang jasa. Kemudian ada poin B, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi. Satu, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, resiko, rasio kecukupan modal minimum. Yang kemudian ada batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
Kemudian ada laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang kemudian ada sistem informasi debitur. Yang keempat ada pengujian kredit. Dan kelima ada standar akuntansi bank. Kemudian kita jelaskan lebih rinci kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka seluruh perbankan ditempatkan dalam suatu struktur organisasi, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan pucuk tertinggi. Jadi Bank Indonesia adalah bank sentral sebagai pucuk tertinggi dalam perbankan Indonesia, karena mengatur seluruh kegiatan jalannya bank di Indonesia, misalkan dari sistem BUMN sendiri misalkan kayak BRI, BNI maupun hal-hal lainnya, bank-bank lainnya. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwa Indonesia masalah pengawas perbankan mendapat sorotan yang sangat tajam karena terjadinya krisis perbankan yang bertambah pada outbound country dalam pengaturan dan pengawasan bank, baik secara nasional maupun internasional, harus sesuai dengan prinsip dasar regulator internasional yang baik, seperti the Basel Core Principle yang diterbitkan oleh Basel Committee of Banking Supervision yang diwujudkan dalam bentuk standar operasional yang baik dengan tata kelola yang baik, good corporate governance, dan pengelola risiko. Dengan kesimpulan di sini bahwa pengaturan adalah proses menetapkan aturan, sementara pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Awalnya tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi awalnya itu segala pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum adanya OJK di tahun 2013 atau 2012 khususnya. Kemudian awalnya tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, namun karena lemahnya pengawasan di masa lalu, tugas ini dialihkan ke OJK pada tahun 2011. Maaf, 2011. Kemudian di sini kesimpulan yang kedua, tujuan pengaturan dan pengawasan bank adalah menjaga kesehatan bank, mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung efektivitas kebijakan moneter. Di sini salah satu tujuannya itu mendukung efektivitas kebijakan moneter. Dengan adanya pengawasan bank, eh, baiknya kan kebijakan-kebijakan moneter yang ada jadi lebih terkendali dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan pengawasan pengaturan kini berada di tengah OJK yang diatur secara rinci dalam jumlah pasal dalam UU OJK. Meski demikian, Bank Indonesia masih memiliki kewenangan terbatas dalam pengawasan makroprudensial dan melakukan pemeriksaan dalam koordinasi dengan OJK. Yang keempat, sebagai Bank Sentral Bank Indonesia tetap memegang peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Jadi di sini Bank Sentral juga memiliki tanggung jawab yaitu menekankan dan menjaga nilai stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Di sini kita ketahui bersama bahwa pusat dari stabilitas keuangan negara dipegang oleh bank sentral karena dia mengatur seluruh pergerakan bank dan mengawasinya. Pengawasan dilakukan mengacu pada standar internasional seperti Basel Core Principle dengan menekankan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat. Mungkin itu kurang lebihnya dari pemaparan pemaparan dari pengaturan dan pengawasan bank, terutama bank di Indonesia. Saya Maludin Anwar dengan NIM 242111063, saya dari kelas C. Di sini saya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, itu datangnya dari saya sendiri karena manusia tidak luput dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.